diselamatkan. Saya bisa percaya, saya diselamatkan. Yaitu lewat kesaksian Roh Kudus yang tadi saya bilang salah satu contoh. Dia masuk di hati seseorang, dia sadarkan, dia ingatkan. Kemudian dengan apa? Kesaksian. Untuk apa saya dan saudara dipilih seperti ini? Untuk apa para saudara itu dipilih? Mereka dipilih untuk apa? Harus bersaksi. Jadi kalau orang percaya, orang Kristen tidak bersaksi, dia hanya harap pendeta, dia hanya harap hamba Tuhan, berarti itu sama dengan orang kosong. Dia bukan orang Kristen, dia bukan pengikut Kristus. Karena ini firman saudara. Maka kesaksian kita adalah kesaksian akan diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi sama-sama bersaksi. Roh Kudus datang, dia menyaksikan, menginsafkan tentang kehidupan ini. Iman harus percaya kepada Yesus karena kita di jalan lain. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan, bahwa Roh Kudus terus tercurah bagi saya dan saudara, bahwa tanpa Roh Kudus bagi setiap kehidupan, tanpa Roh Kudus bagi setiap pemberitaan, kesaksian dan pelayanan, maka sia-sialah semua yang kita jalani. Maka sia-sialah pemberitaan dan kesaksian. Untuk itu Roh Kudus itu dicurahkan untuk mengingatkan, menyadarkan kita semua bahwa Dia Yesus Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi saya dan saudara, bagi gereja Tuhan, untuk memulihkan akan gereja Tuhan, menggenapi akan setiap firman Tuhan yang telah dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang ambil alih lewat Roh-Mu yang kudus, yaitu Allah Roh Kudus yang bertakhta dan menyatakan kuasa-Mu di tempat ini, yang dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Roh Kudus sedang bekerja di saat di mana suasana kami sedang menikmati dan kami sedang juga memperingati tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, tentang keturunan Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang sedang terjadi akan terus terjadi Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Hamba-Nya sebagai alat untuk memberitakan firman, otoritas pengendalian, kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi setiap pelayanan Tuhan, bagi setiap pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Saudara kekasih Tuhan, kita masih hangat-hangat ya seputar tentang Pentakosta ataupun pencurahan Roh Kudus. Maka tidak salah pada malam hari ini saya akan berbicara juga seputar tentang Roh Kudus. Dan tentu kita juga, kenapa kita berbicara tentang Roh Kudus? Bahwa ini satu pribadinya Allah yang diutus oleh Yesus yang satu dengan Allah itu untuk supaya meneguhkan setiap pemberitaan firman, meneguhkan setiap janji-janji Tuhan tentang karya keselamatan Kristus, supaya dunia ini harus sadar dan insaf bahwa kalau tanpa Kristus Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Maka Roh Kudus diberikan, dicurahkan supaya sadarkan, insafkan semua orang. Jangan menghina itu Yesus, jangan menganggap remeh itu salib. Maka kalau orang anggap remeh, maka kejadian demi kejadian akan terjadi. Dan ini yang saudara kekasih Tuhan kita sedang lihat hari-hari ini, dan satu peristiwa besar dan sampai saat ini sedang heboh. Saudara kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab, kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dapat toh? Puji Tuhan. Baik, kita akan baca mulai dari saya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menetapkan dia akan
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara kekasih Tuhan, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus atau keturunan Roh Kudus, ini adalah satu pekerjaan besar yang sudah dijanjikan dan sudah disampaikan singkatnya oleh Tuhan Yesus kepada para rasul, bahwa inilah pekerjaan Roh Kudus setelah dia naik ke surga. Maka dia akan utus Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah satu pribadi Allah yang kita kenal Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini satu pribadi. Jadi dia bukan sekedar kuasa, tapi dia satu pribadi yang memberikan kuasa itu. Pribadinya Allah yang memberikan kuasa. Saudara, tadi saya bilang bahwa hari-hari ini kita sedang ikuti suatu perkembangan. Bahkan kalau kita ikuti media sosial hari-hari ini, saudara yang tahu kejadian ada seorang mualaf yang kemudian menghebohkan, yang begitu bangganya dia bisa menghina, mengejek, olok akan kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian saudara kesempatan demi kesempatan diingatkan, disadarkan dan dialog demi dialog, satu bentuk perdebatan demi perdebatan, tapi dia tetap terus mengejek, mengolok tentang Yesus Kristus Tuhan. Dia mempertanyakan itu. Kemudian saudara, hari kemarin saudara, kemudian dia harus dicabut. Saya katakan demikian saudara, kenapa? Penghinaan kepada anak manusia saudara, itu bisa diampuni sebagaimana firman Tuhan yang kita pelajari dalam Matius pasal 12. Engkau menghina anak manusia, pribadinya Allah yang menjadi manusia saudara, masih bisa diampuni. Tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, yaitu Allah sendiri saudara, maka saudara tidak bisa diampuni. Tuhan Yesus berkata bahwa apa? Di dunia ini tidak bisa, bahkan di dunia yang akan datang, yaitu kedatangan dia yang kedua kali, penghakiman nanti, tidak bisa saudara, kecuali kalau ada kasih karunia. Saudara kekasih Tuhan, ini satu bagian firman Tuhan. Maka saya berikan tema di sini. Roh Kudus menginsafkan dunia akan Kristus. Kenapa dia ingatkan atau insafkan? Ini kan kita harus pelajari dulu ya. Insafkan itu saya coba pelajari di dalam kamus bahasa Indonesia, beberapa kata saya ketemu. Insafkan ini begini. Pertama saudara, pengertiannya, dia sadarkan, dia ingatkan saudara tentang satu kebenaran sebenarnya, bahwa siapa Yesus itu. Kemudian dia meyakinkan dengan kebenaran firman lewat Alkitab, ini kebenaran, bahwa ini kebenaran firman, bahwa dia Yesus Tuhan sendiri selamat dunia, yang satu dengan Allah. Yang kemudian saudara adalah dia mengusahakan terus supaya ada perubahan, ada keyakinan pertobatan, supaya saudara keselamatan itu terjadi. Dan yang keempat saya pelajari kata itu adalah apa? Dia menyingkapkan. Kalau sampai dia tahap yang menyingkapkan saudara, berarti ini sudah tidak ada lagi bisa. Kalau dia sudah singkapkan rahasia ini dengan tanda-tanda perkara, tapi orang masih keras dan tetap menghina Kristus Yesus, maka akibatnya saudara harus dicabut. Ini saudara kasih Tuhan. Tadi saya sempat masih baca, ikuti di media sosial, di Facebook, di TikTok juga saya ikuti. Kalau YouTube saya kurang begitu ikuti nonton. Di beberapa grup Kristen muat itu sang ustaz Kainama Yahya Malboni. Saudara kasih Tuhan. Jadi ada satu hal tadi sore saya sempat ketemu. Jadi pada saat dia meninggal itu pada bulan yang ke-6. Bisa dihubungkan dan bisa juga tidak bisa. Dia bulan yang ke-6, kemudian pada hari yang ke-6, pada tanggal 6. Jadi kalau dibaca 6, 6, 6. Kalau 6, 6 ini apa? Angka antikris. 6, 6, 6. Kalau benar ini saudara, maka ini satu bentuk tanda bahwa apa? Sudah diingatkan, disadarkan dengan cara supaya saudara jangan anggap remeh kebenaran firman Tuhan. Sudah terus Tuhan usahakan dengan cara apa? Perdebatan untuk menyelesaikan
Disingkapkan rahasia ini. Supaya apa? Kamu harus tahu. Dunia harus tahu bahwa keselamatan itu tidak bisa dengan jalan lain. Keselamatan hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Pribadinya Allah yang menjadi manusia. Lu hina dia berarti lu hina Allah. Dan lu hina dia berarti lu hina Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus datang punya tujuan itu apa? Insafkan. Pekerjaan dia besar itu insafkan, sadarkan, ingatkan ini semua. Bahwa apa? Kalau kita baca baik-baik ini firman ya. Saya baca kembali ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Dia insafkan mereka. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Kristus, anti Kristus, menghina dia, berarti saudara hidupmu masih dalam dosa. Kecuali saudara percaya dan mengakui bahwa dia juru selamat, maka pengampunan itu terjadi bagi kita semua. Ini yang saudara harus hati-hati. Maka saudara, Roh Kudus dijanjikan Tuhan salah satunya adalah pekerjaan besar adalah menginsafkan dunia akan dosa. Cara menginsafkan itu bagaimana? Dia bisa masuk ke dalam pribadi orang itu untuk sadarkan jangan itu ejek itu orang Kristen. Jangan itu engkau ejek itu pemberitaan tentang Yesus sebagai juru selamat. Jangan itu engkau ejek hina itu salib. Orang belajar kebenaran, kita belajar kebenaran, tapi diinsafkan dengan cara dia masuk di hatimu. Tapi hatimu masih keras, hatimu tidak berubah. Maka ini kan cara dia kasih saudara, singkapkan rahasia ini. Hal yang berikut saudara adalah dia singkapkan lewat kesaksian saya. Kesaksian saya, kesaksian kita semua. Kesaksian orang percaya, dia pakai untuk memberitakan ini. Dan kita juga kadang-kadang bisa juga kita membukakan Roh Kudus. Bisa kita masuk dalam bagian itu. Kenapa? Tuhan kasih saya karunia, Tuhan lengkapi saya dengan hikmat, Tuhan lengkapi saya dengan kemampuan, tapi saya tidak mau menjalankan. Ini saudara, secara tidak langsung kita masukkan tahap yang ini adalah mendukakan Roh Kudus. Ini belum masuk kepada penghujatan saudara. Ini yang berbahaya saudara. Karena itu saudara, bagaimana untuk menginsafkan dunia ini? Bagaimana untuk menyedarkan dunia ini? Memberitahukan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Maka harus lewat apa? Pemberitaan dan kesaksian. Maka tadi saya bilang kok Roh Kudus bisa masuk. Dia bisa tercurah dalam hati orang itu. Yang keras kepala batu yang menghina Yesus, dia sadarkan, ingatkan dengan cara untuk kembali bertobat. Tapi dia juga bisa pakai kita untuk bersaksi. Kalau kita ada bersama dia, kita dipilih, dipanggil oleh dia untuk bersaksi ini. Itu satu hal yang kita harus tahu. Coba kita baca tadi Yohanes 15 ayat yang ke 26-27. Yohanes 15 ayat 26-27. Yohanes 15 ayat 26-27. Saya baca. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat yang selanjutnya. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ada dua kesaksian saudara untuk mengisahkan dunia. Sadarkan dunia bahwa hanya satu juru selamat, hanya satu kebenaran, yaitu firman Allah, firman Kristus yang memberikan jaminan iman saya bangkit, iman saya bisa diselamatkan, saya bisa percaya, saya diselamatkan. Yaitu lewat kesaksian Roh Kudus yang tadi saya bilang satu contoh. Dia masuk di hati seseorang, dia sadarkan, dia ingatkan. Kemudian dengan apa? Kesaksian. Untuk apa saya dan saudara dipilih seperti ini? Untuk apa para rasul itu dipilih? Mereka dipilih untuk apa? Harus bersaksi. Jadi kalau orang percaya, orang Kristen tidak bersaksi, dia hanya harap pendeta, dia hanya harap hamba Tuhan, berarti itu sama dengan orang kosong. Dia bukan orang Kristen, dia bukan pengikut Kristus. Karena ini firman saudara. Maka kesaksian kita adalah kesaksian akan diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi sama-sama bersaksi. Roh Kudus datang, dia menyaksikan, menginsafkan tentang kehidupan ini. Iman harus percaya kepada Yesus karena tidak ada jalan lain. Kita ambil satu contoh, saudara kekasih Tuhan. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan dengan cara kesaksian para rasul itu? Kita pernah dengar satu kisah tentang apa?
Cornelius seorang perwira. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul waktu kegerakan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 43. Ini 42 ya. Ini kesaksian daripada Petrus pada waktu dia diutus Tuhan untuk berjumpa dan menyampaikan kepada Cornelius. Dan ia, itu Yesus, telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Lanjut. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Haleluya. Sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini cara Roh Kudus. Dia hadir mengingatkan, menyadarkan semua. Harus sadar dan insaf. Bertobat kembali kepada Allah. Percaya dan mengakui bahwa Dialah satu-satunya juru selamat. Dia akan menjadi hakim dan Dia akan mengadili. Dia yang memberikan pengampunan. Hargai itu salib. Tapi saudara menghina salib, saudara menganggap itu salib, maka saudara terima akibatnya. Karena tadi di bagian poin ketiga toh, penghakiman itu sudah terjadi bagi iblis. Iblis ditaklukkan, maka barang siapa yang bagian daripada iblis, maka dia siap untuk menerima hukuman. Jadi kalau orang mengejek, mengolok Yesus, maka dia sedang di dalam bagian penghakiman itu, menjadi musuh dan seteru daripada Allah. Ini saudara kasih Tuhan, yang tadi saya kalau contoh, apakah orang Kristen juga bisa masuk di dalam bagian? Kalau untuk menghujat, saya percaya orang Kristen tidak masuk. Tetapi kalau bagian daripada membukakan Roh Kudus, itu kita bagian bisa juga masuk di dalam. Oleh karena apa tadi saya bilang toh? Saya dan saudara diperlengkapi dengan karunia untuk melayani, untuk memberitakan firman, untuk memasuki pelayanan, tapi saudara mengabaikan. Saudara sedang membukakan Roh Kudus. Kenapa? Dia punya karunia. Saudara dan saya bilang, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Lengkapi aku dengan kuasa-Mu, hadirat-Mu ada. Tapi pada yang sama saudara-saudara mengabaikan tentang panggilan itu, maka saudara sedang tidak melakukan kebenaran karya Roh Kudus, yaitu bagaimana untuk menyampaikan firman ini. Maka saudara dan saya sedang mendukakan dia. Hal yang paling contoh sederhana begini mendukakan. Contoh, misalnya Bobo Roh Kudus kita belajar kemarin ini di gereja ya. Bobo Roh Kudus kasih sukacita dan sejahtera, penguasaan diri, itu Bobo Roh Kudus ya, dan lain sebagainya. Tapi saudara kalau misalnya contoh saja, saya karena sesuatu hal menaruh kebencian kepada saya punya saudara, menaruh kebencian kepada saya punya suami, kepada istri, ataupun kepada anak-anak, kepada siapapun saudara contohnya, maka saya dan saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Kenapa saudara? Kenapa? Contoh saya ambil saya sendiri. Pada saat situasi tertentu saya bisa marah sama saya punya istri, saya bisa marah sama saya punya anak-anak. Memang ada kekurangan, tapi timbul kebencian, maka saya saudara tidak sejahtera. Saya tidak nyaman saudara. Selama sehari penuh saya tidak nyaman. Itu karena apa? Roh Kudus sementara dilukakan, maka saudara dan saya itu sedang mengalami di mana Roh Kudus tinggalkan saya. Dia sedang menjauhkan diri dari saya sehingga saya timbul kedagingan, yaitu tidak sejahtera. Maka ini saudara harus minta pengampunan. Maka setiap kali saya selalu minta di dalam hati, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Kenapa? Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Belum sampai menghujat saudara. Kalau menghujat itu sama dengan begini, lu hina dia. Contoh begini, salib itu ada jin. Salib itu omong kosong. Yesus itu tidak disalib. Yesus itu diangkat. Lu putar balik firman, maka lu sedang menghujat akan dia, Roh Kudus. Kalau lu akan bertentangan ataupun lu menghina dia, menodai dia, maka lu saudara, lu akan menjadi musuh seteru Allah. Dan apa yang kemudian Allah akan berperang dengan engkau. Coba kita membaca dulu di dalam 1 Korintus berapa ya? 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Saya baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang
yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, kalau saya dan saudara yakin bahwa saya ini bait Allah, saya ini tempat di mana Allah bertata, itu rohnya. Tapi pada satu titik yang sama, misalnya saya tadi saudara, saya benci saya punya saudara di sana, saya fitnah dia, saya ejek dia, saya olok dia saudara, maka di sini saudara sedang merusak akan bait Allah. Maka kenapa saudara kadang-kadang kita mengalami semacam teguran? Kadang-kadang kita semacam dijauhkan oleh Allah. Saya punya bisnis, saya punya usaha, saya punya pekerjaan, saya punya jabatan, saya punya pelayanan, menjadi suam, menjadi tidak. Oleh karena apa? Secara tidak langsung kita melukakan Allah yang bertakhta di dalam bait ini. Tapi sebaliknya saudara, dia bisa menjadi jaminan, maka saya dan saudara hidup kudus. Saya dan saudara menjaga hidup ini benar berkenan di hadapan Allah. Baca firman, doa tiap hari, lakukan itu saudara. Hidup di dalam pertobatan, maka saudara, saya bilang kembali sebagai jaminan. Setiap orang yang mengusik ini saya sebagai bait Allah, Allah membinasakan dia. Tapi sebaliknya, yang tadi saya bilang kembali, kalau kita sendiri yang maka kita bisa mendapat hal-hal yang demikian, menjadi musuh dan seteru Allah. Kita baca Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tadi kaitan dengan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Jadi orang mendukakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi Allah, berubah menjadi musuh mereka, musuh saya dan saudara, dan dia sendiri akan berperang. Tapi saya bilang tadi kembali, kalau tadi saya dan saudara menjadi sahabat Allah, menjadi bagian daripada Allah, hormati, akui Kristus Tuhan, ikut dia punya firman saudara, ini jaminan bagi saya dan saudara. Apapun musuh dan seteru, kekuatan iblis, ataupun upaya orang untuk menjatuhkan saya dan saudara dalam bentuk apapun, maka firman ini tergenapi juga bahwa Allah berperang melawan dia. Maka ini saudara, bagian-bagian ini kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan menjanjikan Roh Kudus, kemudian dia genapi ini para murid bersaksi kepada seluruh dunia bahwa dia adalah benar datang daripada Allah. Dia adalah kembali kepada Allah sebagai anak Allah. Dia adalah satu dengan Allah, yang kemudian oleh firman Allah yang satu dengan Allah yang adalah Allah menjadi manusia, yaitu dirinya, untuk rela mati di atas kayu salib. Maka jangan menghina ini, sadarkan itu semua orang. Makanya tadi saudara tuh contoh Kornelius itu. Kalau kita baca kisah para rasul pasal 10 tadi, Kornelius, dia ini seorang yang bukan pengikut Kristus. Dia ini seorang petinggi Italia, jenderal perwira, tapi dia hidup takut Tuhan. Dia hidup sudah dengan amal bakti, soleh menurut catatan Alkitab. Tapi kenapa Tuhan bilang apa? Sedekahmu, amal baktimu, segala kehidupanmu sudah benar, tapi engkau harus berjumpa dengan Petrus, supaya Petrus kasih tahu engkau sebenarnya ada rahasia besar, bahwa supaya amal baktimu, jeripayamu, suatu kehidupan hidupmu, doamu tidak percuma, supaya kamu selamat. Maka Petrus berjumpa dengan dia yang tadi menyampaikan akan kebenaran itu, bahwa inilah yang Yesus sampaikan, supaya sampaikan kepada seluruh bangsa, bahwa hanya oleh dia yang bisa menghakimi orang hidup dan yang mati. Dia yang menentukan tentang kehidupan keselamatan kekal, dan oleh dia penebusan itu bagi seluruh bangsa. Ini yang harus diingatkan. Maka mereka, gerakan pertama Roh Kudus bekerja, mereka harus menyampaikan ini untuk seluruh bangsa. Dan ini kita punya tanggung jawab juga untuk menyampaikan ini semua. Jadi ikut Tuhan, iman kepada Kristus itu sudah harga mati. Karena dia yang memberikan jaminan keselamatan, tidak yang lain. Saudara kekasih Tuhan, ini yang harus menjadi satu pegangan bagi kita. Maka kemudian di sini menyadarkan, mengingatkan kepada kita supaya harus memberitakan ini, untuk menyaksikan ini bahwa ini harga mati. Keselamatan tidak ada yang lain, hanya Yesus. Baca kembali itu ulang Mana Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun,
di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, saudara. Nabi mana, tokoh mana, tidak ada itu, saudara. Hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nama itu sudah dimeteraikan, nama itu yang diutus. Nama itu adalah nama daripada Allah. Maka Dia harus disembah, Dia harus dimuliakan tinggi, Dia harus dihormati. Maka kalau tidak hormati Dia, saudara, ini yang berbahaya. Lu menghujat Roh Kudus, lu bertentangan. Kenapa? Lu mengejek, mengolok, menghina Dia. Saudara bayangkan yang kemarin, semualah itu. 2007 saya ikut dia punya video. 2007 pertama kali saya lihat ikutin video. Dia punya dialog yang selalu viral. Dia punya SMS, dia punya teman. Kenapa? Lu apa istilahnya, pakai ilustrasi apa ya? Kalau Yesus mengutuk pohon korma, kamu juga akan dikutuk, dinyatakan. Maka dia bilang begini, saya akan buktikan kalau benar Yesus itu dia Tuhan, dia kutuk itu pohon korma, kutuk saya pada saat SMS ini saya balas. Dari 2007, saudara, dikasih kesempatan, maka saya tadi bilang kok, disadarkan, diingatkan, sampaikan terus menerus. Tidak mau, saudara, Tuhan cabut. Kenapa? Menghina, dihinakan Roh Kudus, menghina, dihinakan tentang salib Kristus. Maka saudara, ini ganjarannya. Maka saudara, ini suatu bagian luar biasa. Saudara kalau ikuti sekarang di media sosial, sekarang sudah lagi tidak berbicara tentang agama manapun, tetapi sekarang sementara Roh Kudus bekerja secara ajaib. Malah di kantong-kantong mereka sementara berbicara tentang Injil. Karena harus kembali, saudara. Sekalipun di sana agama berbeda, suatu penyembahan berbeda, mari percaya aminkan hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yang tadi firman Tuhan dikatakan tadi, Dialah juru selamat. Dia satu-satunya yang memberikan jaminan keselamatan penolong. Ini kalau kita baca kembali kepada konteks tadi. Insafkan dunia, sadarkan kepada mereka karena mereka belum percaya bahwa aku ini Yesus, aku ini Tuhan sang juru selamat. Itu yang harus saudara kasih Tuhan, supaya orang harus kembali. Makanya saudara kasih Tuhan, ini satu bagian firman Tuhan bahwa Roh Kudus sedang tercurah bagi kita semua untuk bagaimana kita menyaksikan ini. Jadi kalau orang, artinya begini, kalau dia di luar, kemudian dia menghina, tidak mengakui Kristus, dia merasa bangga, saudara. Lu bilang begini, Allahku maha besar, yang sama lu bilang Allahku hebat besar, Allahku ajaib. Tapi yang satu sisi yang sama, dia mengakui dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu nol, kosong. Tidak akan punya nilai, tidak akan diakui oleh Bapa. Kecuali begini, saudara, lu akui dia bahwa dia itu anak Allah Yesus, maka pada saat itu lu akui dia, maka Allah Bapa juga akan mengakui engkau. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ya, ayat yang ke 23. 1 Yohanes 2 ayat yang 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Saya stop di sini dulu. Barang siapa menyangkal anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sang juru selamat satu-satunya itu, ia juga tidak memiliki bapa. Lanjut, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Makanya saya sering bilang, orang Kristen itu terlalu dahsyat, luar biasa bangga. Pengakuan dia bahwa Yesus adalah juru selamat, maka saudara, Bapa di sorga itu akan mendeklarasi, memeteraikan bagi saya dan saudara bagi gerejanya. Kenapa? Lu mengakui anaknya, maka lu sama dengan mengakui bapaknya. Tapi kalau saudara lu menyangkal ataupun lu tidak mengakui dan percaya kepada Yesus, saya bilang tadi, lu bilang Allah Akbar, Allah Maha Kuasa, Allah dahsyat, percuma nol, saudara, tidak akan bisa. Makanya saudara, hari ini saudara lihat banjir pekabaran Injil, banjir kemenangan jiwa-jiwa pemurtadan telah dimulai. Dan ini saudara masanya, supaya apa? Kedatangan Tuhan semakin dibukakan. Begini. Jadi katanya orang Kristen, yang orang-orang segala macam yang wadah-wadah pelayanan harus bergerak. Kalau ketemu juga masuk dalam membuat kapling,
membuat ini blok-blok, tidak bisa saudara. Katong akan terlambat ketinggalan kereta. Kenapa? Roh Kudus sedang tercurah dan bekerja secara bebas. Barang siapa yang dia tunduk di dalam otoritas Roh Kudus yang diutus oleh Kristus Yesus, maka dia sedang dipakai oleh Tuhan untuk satu kerajaan surga. Maka ini saudara kekasih Tuhan. Ini kebenaran firman. Tapi saudara yang tadi juga firman, kau bilang, ini kita baca juga saudara, bahwa setiap orang yang di luar Kristus, atau dia tidak memiliki Kristus, atau tidak ada roh Allah di dalam diri dia, maka dia bukan milik Kristus, saudara. Yang saya ambil, coba kita baca di kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 9 ya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau saya hidup di dalam daging, contoh yang tadi saya bilang, ini contoh saya kalau benci saya itu saudara, saya suka misalnya cerita di punya anak, saya suka membuat isu-isu ataupun fitnah-fitnah dan kemudian saya tidak senjata, saudara, tandanya bahwa apa? Roh Kudus sedang menjauh dari saya. Dan saya dan saudara tanpa tidak sadar sedang keluar di dalam lingkarannya Kristus. Tapi kalau saya dan saudara hidup di dalam roh itu dan roh itu memenuhi saya dan saudara, yang kemudian kita punya hati hidupnya penyembahan, hati hidupnya mau berdoa, hati hidupnya mau bersaksi, hati hidupnya memuji-muji Tuhan, roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita milik Kristus. Jadi kalau orang hanya bilang misalnya dengan mulut dia memuji Allah, tapi kemudian di satu sisi yang lain dia sedang melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, maka itu sama dengan percuma, saudara. Saudara kan bisa lihat ikuti itu, potong pelayanan beberapa waktu yang lalu kita bisa ikuti. Bahwa orang bisa memuliakan baik, atau dia yakinkan lagi ini kebenaran firman yang kita baca-baca ini. Kemudian dia usahakan lagi dengan caranya. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka dia singkatkan dengan cara apa? Lu mengalami ini. Maka saya kadang-kadang saya merenungkan, saudara. Apa? Saya punya kesalahan, kekurangan, kelemahan, kekilahan. Tapi sampai saat ini walaupun saya demikian, saya masih hidup, itu anugerah. Jangankan fatal, saudara. Sampai kadang-kadang orang dia tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat sampai dia ada di ruang ICU baru minta tolong doa. Sudah mengalami stroke yang hebat baru minta tolong doa. Cari hamba Tuhan. Ini konyol, saudara. Tuhan kasih saudara masih normal, saya dan saudara tetap yakin dan tetap ikut dia, Tuhan. Jangan sampai Tuhan kasih singkatan rahasia yang besar ini, kemudian baru kita mulai minta menangis. Orang bilang menangis apa? Menangis darah. Susah, saudara, kenapa lu menghina dia? Maka inilah Roh Kudus dipanggil. Roh Kudus diutus untuk insafkan ini semua. Karena dia hanya Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Dialah Yesus satu-satunya juru selamat. Maka Roh Kudus disingkatkan untuk menyampaikan, menyingkapkan rahasia ini, menyadarkan semua dunia, semua bangsa, seluruh bangsa harus tahu kembali kepada Kristus. Silakan. Kemarin tadi saya baru ikut satu khotbah pendeta besar, saya kurang setuju dengan dia punya pemahaman. Ini nanti mengirim banyak orang kepada satu kesesatan. Dia bilang gitu, pemahaman dia bagus secara ilmunya. Bahwa misalnya orang masuk ke agama seberang, kemudian sampai di agama seberang, tapi di hati masih melekat kepada Yesus. Berarti dia tidak murtad. Dia masih ada di dalam satu. Ini keliru, saudara. Satu ketika, saudara, kapan hari saya omong di dalam ibadah Bayon, saya bilang begini, ini hati-hati, kenapa bisa begini? Tiba-tiba, oh sudah, saya punya anak kawin dengan orang lain. Dia menjorong misalnya dari agama seberang, agama ini sudah pilih. Yang penting dia masih cinta Yesus. Saudara, ini hati-hati. Ini akan menyesatkan, menghancurkan. Bukan masalah agama menyelamatkan, bukan, saudara. Iman saya kepada Yesus. Kecuali begini, saudara. Saya di agama seberang, tapi saya tidak cinta dia punya. Saya lakukan hanya karena kebiasaan, tapi saya cinta kepada Yesus. Itu berbeda, saudara. Maka kasih karunia Tuhan bagi dia. Jadi agama tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan itu Kristus. Yang tadi saya bilang, yang saya tidak setuju begini, bahwa dia bilang tidak murtad kalau orang pergi ke sana tapi dia masih cinta Yesus. Itu sama dengan kita memberikan ruang
Jangan saudara, jangan main-main. Itu sama secara firman saya kembali kita mendukakan Roh Kudus. Karena saudara sudah tahu kebenaran, tapi kebenaran demi karena itu sesuap nasi, demi karena ekonomi, demi karena jabatan, demi karena pendamping hidup, tinggalkan imanmu. Walaupun saudara bilang saya mengaku dia Yesus, saudara tidak bisa. Saudara sedang membuat satu kedukaan besar dan harus kembali. Dan ini sedang terjadi saudara. Saudara yang sudah saya tidak akan berbicara lebih jauh. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bahwa sesuai dengan tema Roh Kudus menginsafkan dunia tentang atau akan Kristus. Kenapa dia harus melakukan ini? Dia adalah pribadi Kristus, pribadi Allah. Untuk menginsafkan, bersaksi bahwa hanya satu jalan ke surga, hanya satu juru selamat, hanya satu nama yang kekal, yang memberikan jaminan. Dia adalah hakim yang agung di atas segala hakim. Dia raja di atas segala raja. Dia yang mengadili dan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap orang, baik yang hidup akan yang mati. Bahkan oleh dia seluruh orang yang percaya akan mengalami pengampunan dosa, yaitu Yesus Kristus, tidak yang lain. Maka saudara, tanggung jawab saya dan saudara adalah bagaimana terus bersaksi dan menginsafkan dunia. Roh Kudus bekerja, dia akan dicurahkan, dia bekerja dengan caranya ajaib untuk menyadarkan setiap orang lewat kesaksian saya dan saudara. Lewat wadah seperti ini saudara, kita bersaksi memuji Allah, maka semua akan melihat inilah kesaksian dari Sang Kristus Yesus Tuhan, yang dia telah mencurahkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Jadi saudara dan saudara, saya dan saudara, bahwa tidak boleh kita ragu-ragu tentang komitmen iman kita. Apapun situasi yang sedang melanda saya dan saudara, apapun persoalan, apapun tantangan hidup yang sedang kita hadapi saudara, tetap pada iman bahwa saya tetap cinta Yesus. Sekalipun pada satu titik bahwa doa saya tidak dijawab, tetapi saya tetap percaya bahwa Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, seterusnya dan selama-lamanya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, karena dia adalah datang daripada Allah, satu dengan Allah. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, supaya saudara, bahwa itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Allah lewat Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk terus bersaksi menginsafkan dunia. Lewat apa? Doa saya dan saudara. Lewat apa? Lewat kesaksian saya dan saudara. Lewat pemberitaan firman kepada saya dan saudara. Mungkin hal sepele kecil, tetapi saudara dan saya sedang bergerak untuk membuka kerajaan Allah, untuk membuka tentang jalan kedatangan Dia yang kedua kali. Maka saya dan saudara akan menerima bagian-bagian mahkota kita. Ingat saudara, Tuhan Yesus berjanji kepada para rasul dan itu kepada kita semua, bahwa pada masa ini juga orang yang karena kerajaan Allah dan karena aku, ia tinggalkan itu semua. Ia mau konsentrasi fokus dalam pemberitaan kesaksian, maka dia pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Tapi pada masa yang akan datang, kehidupan kekal itu adalah bagian berkat yang diberikan bagi dia. Haleluya. Kalau hari ini saya dan saudara susah dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis, dalam pendidikan, masih dapat anak-anak, itu merupakan bagian dari bonus yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, supaya kita terus melihat kepada kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia memberikan Roh Kudus, menginsafkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, harus akui bahwa Dia satu-satunya Juru Selamat. Saksikan itu juga kepada seluruh dunia, bahwa Dia yang akan datang menjadi hakim. Dia akan datang untuk memberikan keadilan yang sempurna. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba terbatas Tuhan dalam takkan menyampaikan tentang pribadinya Allah, yaitu Roh Kudus. Tapi hamba percaya di dalam nama Yesus bahwa firman Allah yang tertulis ini, firman Allah yang sedang disampaikan ini adalah firman Allah yang di dalamnya adalah kebenaran, yang di dalamnya adalah kehidupan, yang di dalamnya ada kekuatan, yang di dalamnya diteguhkan oleh Roh Kudus, sehingga setiap pribadi, mulai daripada anak-anak, mulai daripada orang-orang muda, mulai daripada kami sebagai orang tua, mulai daripada kami sebagai gereja dan hamba-hamba yang melayani, kami
terus dimampukan. Kami akan terus diberikan kekuatan tuntunan lewat kekuatan firman Tuhan yang hidup, yang berkebenaran. Roh Kudus berkuasa sehingga kami menjadi orang-orang yang terus hidup dan bersaksi dan mengisahkan dunia bahwa hanya satu jalan, hanya satu kebenaran, hanya satu keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terima kasih di tengah situasi yang sedang terjadi bagi seluruh dunia. Penggenapan demi penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Tentu berimbas kepada kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam pelayanan Tuhan. Kami orang-orang yang hidup di dalam berbagai macam pergumulan hidup. Di satu sisi kami hidup dalam melayani Tuhan. Di satu sisi kami hidup di dalam persekutuan-persekutuan pelayan-pelayan ada. Kami hidup dalam gereja-gereja dalam hal persekutuan dan pelayan pemberitaan kesaksian. Tapi di sisi yang lain Bapa, kami juga sedang dalam pergumulan untuk kehidupan jasmani. Kami percaya Tuhan yang terus berjanji bahkan akan diteguhkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan bahwa Tuhan selalu setia. Tuhan tetap menyertai. Allah itu Tuhan yang satu di dalam Kristus Yesus dan Immanuel. Bahwa Allah beserta bersama dengan kami. Dan kami percaya segala hal akan Tuhan nyatakan perkara-perkara besar. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus terus berkuasa, berhadirat dan menyatakan kuasa lawatan-Mu bagi kami semua. Haleluya. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari Tuhan, terima kasih Allah terus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Dan Bapa, ada begitu banyak yang kami doakan, ada begitu banyak yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah tetap setia. Terima kasih Bapak, ini semua doa kami Bapak, terpuji nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan